ancaman psikososial. Psikososial ini menarik ini, agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang di podcast SMA 7 yang informatif dan edukatif. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang luar biasa. Guru SMA Negeri 7 yang pasti sangat disukai oleh siswa, siswi, dan juga guru-guru lainnya. Kita sambut guru BK SMA Negeri 7 Semarang, Pak Dedi dan Pak Adi. Terima kasih. Ya. Oke. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat alhamdulillah. Tadi pagi habis jogging juga. Oh gitu. Ya. Tapi masih ini ya, masih mematuhi protokol kesehatan ya. Ya, wajib harus kita penuhi protokol kesehatan ya. Sembari kita mengkampanyekan juga begitu, Pak Adi. Iya, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Iya. Ini di sini juga ada antiseptik. Tadi udah pakai ya? Sudah. Oke. Terus selain itu di masa pandemi ini kan kita harus menjaga imun. Agar kita kuat, kita mengkonsumsi yang namanya ini. Ini berarti Temula. bisa diminum ya? Boleh diminum ini. Bawa pulang Cuma boleh. properti boleh ini. Oh, Bukanya boleh gampang diminum. banget nih. Nah. Oh gitu. Iya gampang ini bukanya. Bisa nggak? Saya nggak bisa, serius ini. Coba. Katanya gampang mukanya. Iya. Saya nggak bisa kalau beneran loh. Oh iya. Sabotase ini. Ini kok nggak bisa ini? Ini sabotase ini. Kok Anda lemah sekali? Mungkin kecapean jogging tadi pagi ya. Jogging jam 6 ya. Jogging jam. Oke. Guru BK. Menurut kabar burung, bukan burung yang terus ngasih kabar gitu ya. Iya. Burungnya siapa aja. juga juga nggak tahu ya. Dengar aja sih. Dengar guru BK itu kalau di sekolahan galak, suka menghukum, suka motongin rambut gitu. Terus di masa pandemi kayak gini, yang motong rambut siapa dong? Enggak, itu sebenarnya hanya persepsi dari orang-orang yang belum tahu sebenarnya kalau guru BK sih enggak seperti itu. Memang kita hanya ya jadi sahabat siswa, terus kita ya ikut membimbing siswa lah. Sahabat siswa. Di sini maksudnya sahabat siswa itu yang kayak gimana sih? Ya, gimana Pak Dedi sahabat siswa itu? Teman siswa bermandiri. Bermandiri. Ya, jadi kabar-kabar seperti itu ya sebetulnya netizen aja yang mereka belum pernah coba duduk berdua dengan guru BK. Terus harus duduk berdua ngobrol bareng kayak gitu. gitu. Ya, mungkin kadang delalah kali pas ada apa gitu, Iya. terus dipanggil BK gitu, bilangnya galak padahal enggak. Padahal nggak galak ya. enggak galak. Tapi kita tetap dalam konteks tegas gitu ya. Artinya bukan galak untuk memarahi, tapi ya kita menegaskan siswa untuk mengikuti aturan main di sekolah kayak gitu. Untuk masalah ini, hukum-menghukum ini, itu bener nggak sih? Kalau guru BK suka motongin rambut, katanya kan tadi bilang Pak Adi nggak galak. Tapi kalau untuk penghukuman kayak potong rambut, sita-sita HP kayak gitu, Ya itu juga bukan menjadi bagian dari guru BK, menjadi bagian tugas guru BK ya, karena sebetulnya kalau yang tahu seluk-beluk sekolah di sekolah itu tugasnya apa saja, bagian-bagian di sekolah itu penyelesaian tugasnya oleh siapa yang harus menangani ini, siapa yang harus menangani itu, saya yakin tidak akan memberikan statement seperti itu ya kepada guru BK. Karena ada sendiri yang memang khusus menangani kedisiplinan siswa. oh gitu. Itu ya, mulai dari punishment, mulai dari penertiban tata tertib kayak gitu kan, mulai dari razia juga termasuknya, karena razia itu kan kita juga sebagai bentuk pencegahan jangan sampai nanti di HP itu digunakan hal-hal yang tidak semestinya digunakan oleh siswa SMA. Terus gini, ini kan ada ranahnya sendiri berarti ya yang untuk penghukuman. Ya betul. Iya. Nah, ini terus tugas guru BK selama masa pandemi ini ngapain? Jadi kalau tugas guru BK selama pandemi, saya mengutip dari antaranews.com. Sebetulnya sudah diramalkan ya, bahasanya diramalkan saja. Sudah pernah diprediksikan. Nah, diprediksikan jikalau memang PJJ ini terus berlangsung lebih lama lagi, saat itu diprediksikan bahwa akan ada 3 hal yang terdampak.
Pertama itu kualitas materi yang didapatkan oleh siswa. Kemudian tingginya tingkat putus sekolah. Dan yang terakhir itu ancaman psikososial. Psikososial ini menarik ini, agak bahasanya agak berat-berat dikit gitu ya. Psikososial. Psikis lah ya. Oh iya. Psikologis siswa gitu. Maksudnya akan berdampak ke mental ya. Betul. Psikologinya siswa sendiri. Oke, terus gini, misal nih kan di rumah terus, ya kan? Siswa ini di rumah terus. Misal ada siswa yang bermasalah, ada kasus macam-macam gitu ya. Apa yang akan dilakukan guru BK untuk mengatasi masalah siswa ini? Sedangkan siswa kan di rumah, dan kita kalau dari sekolahan, apa iya kita boleh datang ke rumah siswa? Apakah siswa dipanggil ke sekolah atau bagaimana? Bertahap ya Pak Adi ya. Jadi kalau dari yang kami lakukan, ini bukan bermaksud memberi kuliah ya. Di kami itu ada nama istilah layanan itu home visit. Home visit. Kunjungan rumah ya Pak Adi. Kita bisa melakukan kunjungan rumah itu melihat permasalahan atau mungkin tingkat si anak ini kita memang perlu pendalaman untuk dilakukan home visit. Atau mungkin juga bisa dilakukan pemanggilan. Tentu dengan siswanya ke sekolah. Betul. Tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Artinya persetujuan orang tua untuk siswa dipanggil, kemudian siswa juga diminta untuk tetap menggunakan masker, menjaga kebersihan gitu kan. Kita juga kalau melakukan home visit tetap sesuai protokol kesehatan, gunakan masker. Kemudian saat di rumah anak juga tetap menjaga jarak gitu kan. Terus perlu kayak ada swab test apa namanya itu? Rapid test gitu perlu nggak sih untuk home visit ini? Sejauh ini sih kami belum ya. Belum ada. Kalau belum ada, terus kalau ada yang protes misalnya kayak RT nih. RT ada guru nih orang baru masuk ke wilayah ini. Terus mereka protes gitu, ada nggak yang kayak gitu? Saya kira untuk sekarang ini, untuk yang masa sekarang ini paling minimal itu termogan sebenarnya sih untuk swab itu dari desa-desa kemungkinan juga tidak menanyakan gimana gitu. Kalau memang yang awal-awal itu memang diperlukan sering menanyakan mana surat sehatnya, tapi kalau untuk akhir-akhir ini sepertinya enggak. Untuk swab rapid itu enggak. Mungkin langsung datang gitu aja. Yang penting kita tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan lain-lain. Dan apalagi kan siswa-siswa sekarang kan dengan model zonasi jadi tidak begitu jauh ya. Artinya ya bisa jadi memang tetangga-tetangga kita dan jadi sudah masih di lingkungan sekolah. Ya, sudah kenal dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah gitu. Iya. Ini tadi kita dari tim podcast itu sempat ada berita nih. Ini beritanya cukup menarik, coba Pak Rifa ditampilkan. Nah ini contohnya ini viral siswa SMK nikahi 2 wanita. Saya kalah saing langsung ya. Langsung dua luar biasa. Sebetulnya ya kejenuhan itu pasti ada. Tapi yang namanya kejenuhan terhadap PJJ itu sebetulnya ya karena faktor ini hal baru. Kalau dalam sosiologi mungkin culture shock gitu ya. Culture shock, jadi terus begitu diberitakan begitu luas, begitu gencar. Sebetulnya kalau kejenuhan dalam belajar sehari-hari sebelum PJJ ini sebetulnya juga ada. Kalau kasus-kasus seperti ini siswa menikah dalam usia sekolah, dalam pembelajaran biasa ya ada kayak gitu loh. Cuma ya tapi kalau saya menyikapi ini ya itu kembali lagi ke standar anak terhadap bagaimana sih dia menyikapi kebahagiaan menghadapi PJJ biar tetap bahagia gitu. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan psikologi well-being-nya. Sebenarnya untuk PJJ ini kayak apa ya? Kita dipaksa ya, seperti dipaksa untuk melakukan PJJ dengan awalnya kita udah memang tatap muka yang langsung ketemu di sekolahan, tapi dengan langsung tiba-tibanya ada pandemi ini kita langsung dipaksa dengan PJJ. Jadi seakan-akan itu kurikulum negara kita dari pemerintah kita belum mempersiapkan, belum sepenuhnya siap untuk melakukan PJJ. Memang ada wacana akan adanya PJJ, tapi kan itu masih program gitu. Jadi sekarang ini kan langsung kayak tiba-tiba jebret langsung PJJ gitu. Nah, disitulah kayak siswa merasa bingung. Contohnya kalau anak siswa SMA pun
sebenarnya masih bisa mikir yang bermasalah itu yang baru lulus SD langsung ke SMP. Nah, dari SD sama SMP kan untuk pendidikannya sudah beda. Nah, di situ langsung dengan PJJ, nah mereka cenderung kaget. Sama juga dari yang SMP baru lulus ke SMA ya, yang kelas 10 ini ya Pak Iya, Adi. itu juga kaget. Kayak penggunaan kita pakainya classroom, belum pernah sosialisasi classroom seperti apa. Mungkin di SMP nggak pakai itu, nah langsung tiba-tiba pakai itu. Nah, itu yang sebentar, maaf saya potong. Ini berarti memang belum ada sosialisasi untuk classroom ini sebelumnya. sebenarnya ada, cuman dari siswanya sendiri kan untuk pemahamannya, Iya. pemahamannya kan lebih enak ketika ketemu langsung. Oh gitu. Iya. Misal gini, waktu sebelum ada PJJ, misalnya kayak gampangnya kita MOS online, Ya. apa tidak dijelaskan atau diterangkan bagaimana cara memakai classroom atau bagaimana cara pelajaran jarak jauh itu seperti apa kayak gitu? Sebenarnya Tidak ada. gini ya, dijelaskan ya, tapi nggak langsung mendetail gitu ya. Cuma ya paling ini kita nanti pakai classroom, terus classroom tuh ini, tapi nggak dijelaskan bagaimana nanti ketika tugasnya terlambat nanti pemberitaannya seperti apa, terus ada nggak notifikasi yang muncul ketika guru mengirimkan tugas kayak gitu. Kadang juga siswa kan juga terkendala dengan gawai yang digunakan. Iya. Karena ya di sosial masyarakat kita, di sekolah kita terutamanya itu banyaklah siswa menengah bawah yang kemampuan ekonominya dalam pemenuhan gawai yang dipakai bisa tidak terstandar lah untuk menghadapi PJJ ini. Nah, gitu itu kan juga jadi kendala sebetulnya. Ya. Terus gini Pak, misal nih ada Vicon nih, lagi Vicon. Terus ada yang tidak ikut Vicon. Ada yang tidak ikut Vicon. Itu kan berarti untuk masalah-masalah tidak ikut Vicon, itu kan berarti tidak masuk sekolah hitungannya. Iya kan? Ya bisa. Ya bisa diartikan Untuk seperti itu. masalah seperti itu kan berarti indisipliner. Indisipliner itu masuknya masih ke ranah BK bukan? Kita lebih ke pencegahan ya. Pencegahan ke Jangan sampai itu berlarut-larut. Ya oke lah, satu kali kita lihat, oh kenapa nggak Vicon, kita follow up. tahu kendalanya. Kita follow up kenapa, 2 kali kita follow up lagi kenapa. Semisal ada solusi, ya kita berikan solusi. Kok terulang lagi kita tegaskan lagi solusinya. Itu juga solusi yang diberikan itu atas dari anak sendiri. Siap nggak dengan solusi itu? Si anak menawarkan solusi seperti ini, guru memperlihatkan dengan keadaan sekolah seperti ini, solusi yang ditawarkan cocok nggak, selaras nggak nanti kita jalan nggak? Nah, gitu. Semisal siswa sudah berkomitmen dengan solusinya, turun lagi, kita ingatkan lagi dengan solusinya tadi. Iya. Ya jalan keluarnya. Kenapa dia diulangi? Kita tegaskan lagi, kita kembalikan lagi ke solusi yang tadi si anak komitmenkan, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti dia berlarut-larut. Walaupun ya adalah 1-2 anak mungkin kita. juga nggak cuma di sini, mungkin di Saya yakin. sekolah lain juga ada. Saya yakin ada banyak. Berarti kembali lagi ke siswa. Ya kembali ke siswa, tapi yang namanya kalau dalam bahasa Jawa itu bocah gedene sekebo pikirannya pecah, artinya belum, ya memang perlu pendampingan dari orang tua. Bocah, jenenge bocah gedene sekebo artinya sudah besar, tapi pikirannya sih pecah, artinya belum terfokus, belum bisa mana sih yang harus betul-betul dia fokuskan. Ya itu perlu pendampingan orang yang lebih tua ya, lebih dewasa. Orang tua dan guru ya harus memang kooperatif, harus saling sejalan lah. Ya memang harus saling membantu sih, karena di rumah pun juga yang lebih ketemu langsung kan orang tua, guru kan enggak itu. Nah, makanya kan lebih kerjasamanya lah antara guru sama orang tua gitu. Nah ini menarik nih. Berarti kan bukti bahwa BK itu sahabat siswa di sini benar-benar harus dituntut diperlihatkan kan. Nah selama masa pandemi ini kan banyak yang tidak bertemu guru BK, pasti, kecuali yang pernah di home visit tadi kan. Nah kalau yang tidak di home visit ini, ada nggak sih kasus di mana siswa ini sampai mengeluh ke guru BK, sampai ada yang konsultasi, konseling kayak gitu, ada nggak sih? Kesadaran siswa untuk berkonseling dengan guru BK
masih saya lihat, saya rasakan sendiri masih ada ya, masih ada bagi mereka-mereka yang sadar bahwa saya butuh cerita, saya butuh untuk ngobrol, saya butuh untuk gimana sih pandangan guru BK terkait saya punya cara belajar seperti ini, saya punya tatanan karir seperti ini, visi karir saya seperti ini, kemudian saya punya cara pandang terhadap suatu hal seperti ini. Itu juga saya temui ada yang mau menceritakan keluh kesahnya atau mungkin mau men-sharingkan apa yang dihadapi kepada guru BK. Kemudian kita sekali lagi kita coba kembalikan lagi ke siswa, biar siswa yang mengambil keputusan sendiri. Betul nggak sih? Kita cuma bayangkan kalau kamu seperti ini nanti akan terjadi seperti ini. Kamu yakin nggak dengan konsekuensinya? Kamu siap nggak dengan menyadarkan siswa? Betul. Nah, oke. Ini kalau boleh tahu, Pak Adi sama Pak Dedi ini mengampu kelas berapa? Ya kita mengampu kelas 10, Dari 10, 11, 12 ya. Oh, diacak? Iya. Emang dicampur gitu? Iya. dicampur. Berarti tidak ada fokus sendiri ke misalnya Pak Dedi untuk ke kelas 10, Pak Adi ke kelas 11 dan nanti guru BK yang lain ke kelas 12 gitu? Nggak ada? Kita sama rata sama rasa ya. sama Jadi rasa. kita mengampu 3 tingkat kelas gitu. Oke. Terus ini, kalau waktu curhat nih, siswa, misal saya siswa nih, ya kan? Saya siswa curhat nih. Pak Dedi, saya pengen curhat nih. Tapi saya kalau lewat telepon nggak enak, lewat WA nggak enak. Gimana kalau kita ketemu langsung? Itu biasanya diiyain apa enggak di masa pandemi seperti ini? Yang pertama harus ada persetujuan orang tua. Orang tua harus tahu dulu. Orang tua harus Orang tahu. tua harus tahu. Semisal nanti, dan kalau saya sendiri membatasi kalau mau ketemu ya sebisa mungkin jam kerja dan di sekolah. Kalau semisal orang tua tidak mengizinkan ke sekolah, berarti ya home visit itu tadi. Iya. Nah gitu. Kalau di sekolah berarti mengganggu jadwal dia belajar atau fitcon dong? Nah. Kita Tentunya- kan, untuk jadwal kan sudah ada. Memang kalau jadwal biasa kita memang sampai sore. Tapi Sampai sore. untuk jadwal daring Pembelajaran jarak jauh itu agak sesuai instruksi itu ya. Sesuai- Surat edaran dari dinas juga kan. Oh, iya, Jadi tidak full ya, tidak full. Oke. Ini diminum nggak apa-apa loh benar. Oh, iya, iya. Oh iya iya. Ini enak loh, serius. Ini mereknya ini apa sih? Ini sari. Ini sari temulawak. Ini sari temulawak. Oh, asli. enak loh. Iya ya. Jadi ini produk asli Semarang. Ya. Silakan diminum. Be, ini- Diicipin dulu. Buat ningkatin imun juga ya. Oh iya dong, ini bisa ningkatin imun, bisa apa ya? Mengangkat nafsu makan. Oh kayak gitu. Ya harusnya sih siswa juga konsumsi. Perlu mengkonsumsi juga ya. Ini bagus banget untuk masa pandemi. Oh ya, perlu kami promosikan juga SMA 7 juga ada makanan yang familiar di masyarakat, permen ya, Permen. yang juga bisa meningkatkan imun tubuh. Apa itu? Permen jelly serai. Namanya permen jerai. Jelly Serai. Iya. Itu produk asli. Produk asli. asli SMA 7. Iya. Belum ada di luar ya? Kalau Saya di luar sih mungkin permen-permen yang biasa. Kalau kita kan pakainya jelly kayak ya gummy lah. Permen Jelly. gum Berarti gitu, iya. anu ya kayak apa ya? Permen-permen Yupi gitu? Ya, sama. Ya. Oh, ini Ya sama permen yang penting gum-gummy kayak gitulah. Kayak gitu sih. jelly lah ya. Dan tentunya juga orang pasti suka. Ini Maksudnya buat merek Yupi boleh gak sih? Boleh gak? Oh nggak apa-apa ya udah. ya udah jadi Sudah setuju sama memang, timnya. memang sih apa ya permen gum gitu kan lebih anak-anak pun juga suka permen gum. Rasanya juga nggak apa ya Nggak bikin jelah ya. Iya, nggak Artinya ya enak, memang enak. nggak setajam serai lah, nggak kayak kita makan serai enggak, tapi memang enak permennya. Apalagi setajam silat ya. serai itu kan yang Iya, yang bumbu dapur itu bumbu dapur. iya. Bumbu dapur. Jadi di sekolahan kita juga menanam, jadi ada kebun serai gitu. Nah itu dari situ kita produksi dari jelly serai. Besok lagi kita undang podcast lagi bawain ya. Oh, boleh. Ya. Penasaran jadinya. Iya. Dan sebetulnya untuk pesan untuk masyarakat ya, barangkali yang menonton ini dan mendengarkan ini, kalau memang kita semua sudah jenuh, kita semua sudah jenuh dengan pandemi ini, Iya. ayo kita bareng-bareng disiplin dengan protokol kesehatan. Karena 1, 2, bahkan banyak masyarakat saya temui mereka mengaku sudah jenuh
Artinya kumpulan RT, kumpulan bapak-bapak gitu ya. Sudah jenuh. Ya ayo kita bareng-bareng jaga protokol kesehatan. Karena siapa yang bisa menyelesaikan pandemi ini? Ya kita semua bareng-bareng. Kita semua bersama. Kayak gitu loh. Kita semua bersama menjaga kedisiplinan. Kita semua bareng-bareng ya tertib, gitu kan. Karena untuk bisa segera menyelesaikan ya seperti itu. Kalau kita hanya terus-menerus menyalahkan orang lain, hanya terus-menerus menyalahkan pengambil kebijakan, ya ini tidak akan selesai. Ya ayolah, intinya dimulai dari diri kita sendiri. Sadar diri. Dan kita juga harus gotong royong yang pasti ya. Sama-sama. Kemudian untuk biar bisa bertahan di pandemi seperti ini, mungkin perlu disinggung tadi soal psikologi well-being, Pak Adi. Nah, ya itu sih. Yang penting psychological well-being. Apa itu sih? Ya psikis kita harus benar-benar merasa bahagia gitu sih. Jadi kayak ya memang bosan di rumah terus nggak ketemu sama orang karena memang psikologi remaja, jadi kayak kan anak SMA termasuk remaja gitu kan, jadi masih pengen main sama temen-temennya, masih ketemu sama temen-temennya. Kalau anak kecil yang masih SD itu kan pengen bermain sendiri, terus yang SMP itu sudah ya juga udah begitu tajam SMA lah. Kalau SMA ini kan udah mulai benar-benar mau bersosialisasi kayak gitu loh. Jadi pengen banget keluar, pengen banget ketemu sama orang, sama temen-temennya, tapi dengan situasi yang seperti ini langsung semacam kayak di stop gitu, nggak bisa ketemu. Nah jadinya hanya diri kita sendiri di rumah sendiri mau ngapain. Nah jadi lakukan hal-hal yang bisa membuat kita merasa lebih lebih bahagia gitu sih. Ya, contohnya kalau kita bahagia main game ya kita main game, tapi tetap dengan tidak lupa waktu ya. Jadi kayak kewajiban di sekolah pun juga harus terpenuhi. Jadi kita balik lagi ke PJJ dulu ya. Kita hanya 4 jam sekolah itu hanya 4 jam. Jadwal itu 4 jam. 4 jam itu 1 jam untuk Fitcon dan 3 itu hanya ya pemberian tugas dan materi dari guru. Kalau satu hari 24 jam nyelesain 3 tugas itu saya kira nggak usah dibayangkan 24 jam Pak Adi. Artinya jam normal sekolah itu dari jam 7 sampai jam setengah 4 itu sangat realistis bisa menyelesaikan. Itu kalau saya mengutip dari William Glasser, itu terkenal dengan teori pilihannya. Siapa William Glasser. Nah, itu bapak dari reality teori termasuk juga terkenal dengan teori pilihan. Itu kita mau menghadapi PJJ ini, menghadapi pandemi ini, itu ya juga punya pilihan untuk menikmati dengan bahagia, atau pilihan untuk dengan keluh kesahnya, dengan ngersulahnya, dengan terus kejenuhannya, ngeluh terus ya itu juga pilihan. Tinggal mau pilih yang mana. Milih untuk menikmati dan berbahagia, ya ciptakan diri kita sikap-sikap yang siap dengan pembelajaran jarak jauh, siap dengan pandemi, dibuat bahagia, terus berpikir positif. Karena saya yakin dengan terus berpikir positif itu akan meningkatkan imun tubuh juga. Berarti gitu. Bahagia itu diciptakan ya? Iya, diciptakan dan bahagia itu tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Gitu. Kalau bilang saya mau bahagia dengan orang itu nggak bisa. Bahagia ya diciptakan diri kita sendiri. Saya harus sama dia nih biar bahagia, ya nggak bisa. Bahagia ciptakan sendiri. Ini menarik ini. Bahagia, tentang bahagia. Tapi ada satu pertanyaan nih, Pak Adi. Di masa pandemi ini, siswa tentu jenuh. Jenuh banget pasti. Untuk mengatasi rasa jenuh dan bisa menimbulkan bahagia itu ada tips-tips sendiri nggak sih dari Pak Adi? Ya tips-tips sebenarnya ya kita bersyukur sih dengan keadaan kita. Jadi kita nggak benar mengeluh kayak yang bilang Pak Adi, yang memang ada pilihan mau mengeluh atau mau bahagia gitu. Jadi kayak ya kita bersyukur dengan keadaan ini. Jadi kayak ya pandemi ini kita bisa jadi kreatif loh. Yang dulunya aja kita dari guru pun ada yang menugaskan untuk membuat channel YouTube sendiri dari siswanya. Kalau bisa memanfaatkan itu, siswa bisa jadi YouTuber loh. YouTuber dengan konten-konten sekolah loh. Itu lebih bagus loh. Iya. Keren itu. Iya. Bisa artinya juga. Iya. Tinggal dari sudut mana kita menilai. Dari mana? Mau memilih sudut yang ambil sisi positif atau yang mengeluh tadi dengan segala hal negatifnya. Nah, ada kalau bisa mikir lebih lanjut, bisa kita dapat adsense gitu. Terus kalau mikirnya wah itu tugasnya repot-repot, kalau hanya mengeluh itu ya
ya udah nggak jalan kayak gitu loh. Sama aja tetap merasa jenuh dan akhirnya ujung-ujungnya juga ya sampai stres dan lain-lainnya seperti itu. Kunci bahagia itu berarti kurangi mengeluh. Iya. Ya, betul. Perbanyak bersyukur. Yang Betul, penting Bang. 3M sih, jangan 3M, mengeluh, Jangan menyalahkan. 3M. Iya. Mengeluh, Mengeluh, menyalahkan orang lain, dan apa yang Pak ya? Mengkritik. mengkritik. Nah, itu. Kurang-kurangi itulah. Apalagi mengkritik tanpa solusi ya. Oh, berarti sebenarnya mengkritik boleh asal ada solusi. Oh, iya. Asal ada solusi. Berarti Artinya kan dia 3M menawarkan dong. semua. 2M dong. Ya, Apa 3M plus S? Apa? M-nya sama solusi? Oh gitu. Gitu. Ya bisa lah. Artinya itu dikurangi. Kalau kita hanya sekedar mengkritik kan kita lelah dengan terus mengkritik terus juga kan lelah. Nah, itu jadi kayak kurang isinya mengeluh dengan kritikan kita. Jadi kita mengeluh dengan keadaan kita kritik terus ya gitu sih. Oke, menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang macam-macam permasalahan selama pandemi ini dan juga banyak solusi-solusi yang kita dapatkan. Yang paling saya mention gitu. Ini yang paling menarik ini dan pasti akan saya terapkan di diri saya sendiri. Yang tadi 3M itu. Nah. Terus juga ini bahagia itu diciptakan sendiri dan kunci dari bahagia itu adalah kurangi mengeluh. Iya. Iya, begitu. Terima kasih Pak Dedi, Pak Adi. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa permen serainya. Iya. Oke. Ya, Permen cerai ya. permen serai. Ini dia bawa pulang juga Iya, nggak apa-apa. Boleh. Ini buat kenang-kenangan juga ya. Nggak diminum. Oke, sekian podcast dari SMA Negeri 7 Semarang yang informatif dan edukatif. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Semansafe Generation Forever.